Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini masih bisa share video baru lagi. Seperti judulnya, hari ini aku mau share kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya ya teman-teman. Dan hari ini aku juga mau unboxing alat masak baru yang udah aku tunggu-tunggu banget. Udah bisa nebak belum sih? Jadi paket ini tuh isinya wajan Harden stainless steel ya teman-teman. Aku tuh udah lama banget pengen punya alat masak dari bahan stainless yang tebal dan bagus, karena kalau nonton chef masak biasanya tuh selalu pakai alat masak dari bahan stainless ya teman-teman. Jadi walaupun aku nggak terlalu pinter masak, paling nggak punya alat masak ala-ala chef gitulah ya. Dan ini dia teman-teman, wajan Hardennya pas udah dibuka, Masya Allah bagus banget. Dan ini tuh wajan stainless terbagus yang pernah aku punya. Wajan Harden stainless ini dari brand Golden Flying Fish, dan ukuran diameter dari wajan yang aku unboxing ini adalah 34 cm ya teman-teman. Setelah membuka paketnya, kita akan menemukan dua lembar kertas. Kertas yang pertama isinya adalah beberapa kelebihan dari wajan Harden Golden Flying Fish ini. Kemudian di lembar kedua kita akan menemukan petunjuk cara penggunaan wajan ini agar bisa digunakan dengan maksimal. Wajan ini tuh beda dari wajan yang lain karena diproduksi dengan treatment khusus dan menggunakan material stainless yang sudah ber-SNI, sehingga banyak sekali kelebihannya. Seperti yang bisa kalian lihat ya, jadi wajan ini tuh emang tebel banget, kelihatan kokoh, kuat, dan pastinya tahan lama. Selain itu, memasak dengan menggunakan wajan ini juga bisa membuat kita lebih hemat energi karena lebih cepat panas dan panasnya juga merata. Dan yang gak kalah penting, wajan dari Golden Flying Fish ini juga udah food grade ya teman-teman, sehingga aman untuk digunakan, tidak akan mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan yang kita masak. Kelebihan lain dari wajan ini tuh permukaannya licin ya teman-teman, sehingga saat digunakan menggoreng gak akan lengket sama sekali. Kemarin aku juga udah coba buktikan sendiri ya, pas aku pakai untuk menggoreng ikan ternyata beneran loh sama sekali gak lengket, Masya Allah. Tapi untuk menjaga wajan ini agar tetap anti lengket, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya teman-teman. Salah satunya kita harus melakukan seasoning. Nanti aku akan tunjukin gimana caranya, pokoknya kalian tonton aja videonya sampai habis ya. Dari beberapa keunggulan wajan Harden yang udah aku sebutin tadi, ada satu poin penting yang membuat aku tuh seneng banget punya wajan dari bahan stainless, yaitu karena wajan Harden dari Golden Flying Fish ini tuh gampang banget ya teman-teman perawatannya. Kita tuh nggak perlu khawatir wajan ini akan berkerak atau keropos atau mengelupas. Mau dibersihkan pakai sabut kawat pun juga aman-aman aja. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita coba pakai wajannya buat masak ya. Kebetulan siang ini aku juga lagi pengen makan kerang, dan alhamdulillah di kulkas tuh ada stoknya, jadi sekalian aja kita langsung eksekusi. Ini tuh resep kerang kesukaan aku banget teman-teman. Cara masaknya juga gampang banget, semua bumbunya tinggal diiris-iris aja. Jadi bumbu yang aku pakai cuma bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, lengkuas, daun salam, dan sedikit jahe ya. Udah selesai nyiapin bumbunya, sekarang sebelum kita mulai masak, jangan lupa seasoning dulu ya teman-teman untuk wajan baru ini. Yang pertama, langsung aja panaskan wajan dengan menggunakan kompor. Ini kita pakai api kecil aja ya. Kalau wajannya udah agak panas, langsung aja tuangkan minyak ke dalam wajan dan kita ratakan sampai mengenai seluruh permukaan wajannya ya teman-teman. Caranya sama seperti yang aku lakukan di video ya. Nah, ini nih ajaibnya. Jadi wajan ini pas udah dipanaskan tuh ternyata gagangnya nggak panas sama sekali ya teman-teman. Ini tuh cuma kerasa anget-anget aja, jadi nggak pakai kain pun nggak apa-apa, langsung dipegang seperti ini. Wajan ini juga bisa dipakai untuk semua jenis kompor ya teman-teman, jadi nggak harus pakai kompor gas kayak aku. Kalau kalian punya kompor induksi, ini juga tetap bisa dipakai loh wajannya. Setelah minyaknya udah rata di semua permukaan wajan, kita tunggu sampai minyaknya cukup panas sampai keluar asap gitu ya teman-teman, tapi asap yang tipis-tipis aja. Dan proses seasoningnya udah selesai, wajannya siap dipakai. Kalau kalian masih bingung, penjelasan tentang bagaimana cara seasoning juga sudah ada di brosur ketika kita unboxing paket ya, jadi kalian gak perlu khawatir. Langsung aja, ini aku tumis semua bumbu yang udah aku siapkan tadi dengan sedikit minyak ya teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini tuh permukaan wajannya emang licin banget dan gak lengket sama sekali. Setelah bumbunya agak harum, langsung aja masukin kerangnya, kemudian kita tambahkan air kira-kira sepertiga gelas. Kemudian jangan lupa tambahkan bumbunya juga ya, aku pakai kaldu jamur, garam, gula, saus tiram, dan kecap. Dan udah selesai teman-teman, kayak gitu aja masaknya. Ini tinggal nunggu airnya mendidih dan sedikit menyusut, dan udah siap dimakan deh kerangnya.
Ini tuh cara masak kerang yang simple dan cepat, tapi menurutku rasanya enak banget. Kerangnya masih kerasa juicy, pedas, dan tentunya nggak amis ya. Bahkan suami aku yang awalnya dari sejak nikah tuh nggak pernah mau nyobain kerang, pas nyobain ini tuh kayak ketagihan gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi kalian harus coba juga di rumah ya. Jadi gimana teman-teman, wajannya bagus banget kan? Kalau menurutku wajan Harden dari Golden Flying Fish ini tuh emang bagus banget dan recommended tentunya. Kalian harus punya satu deh minimal di rumah. Tapi kalau kalian udah nyobain beli satu, pasti akan pengen beli yang lain juga karena ini emang bagus banget. Semoga Allah selalu meluaskan rezeki kita biar bisa koleksi alat masak stainless dari Golden Flying Fish ya. Amin. Alhamdulillah ini tadi selesai masak dan cuci piring, aku langsung mandi ya teman-teman karena nggak tahan rasanya udah lengket semua. Terus ini sekarang aku mau beresin beberapa barang di rak peniris piring yang udah kering. Mau aku kembaliin ke tempatnya biar nggak kelihatan penuh gitu ya. Tapi ini nanti nggak aku beresin semuanya ya teman-teman karena memang di hari-hari biasa aku tuh masih menyisakan beberapa piring, mangkok, gelas, sendok, dan garpu di rak piring ini. Biar kalau makan tuh lebih cepet aja nggak usah buka-buka rak bawah. Oh iya, aku sambil mau cerita ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini tuh aku merasa kayak sibuk banget. Padahal kalau dilihat dari luar tuh kayaknya kan cuma ibu rumah tangga yang berkegiatan di rumah, tapi nggak tahu rasanya tuh waktu kayak kurang aja 24 jam. Terus karena aku tuh sering ya nonton video vlog anak-anak kuliah yang estetik gitu, dan mereka tuh selalu bikin to-do list teman-teman. Jadi mereka tuh mau ngapain aja mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Akhirnya karena aku juga mulai keteteran sejak Yasmin sekolah, jadi aku iseng-iseng aja mulai bikin to-do list. Ternyata itu membantu banget loh teman-teman. Walaupun kelihatannya itu tuh cuma tulisan, tapi ternyata sengaruh itu karena semua kegiatan aku tuh selesainya jadi lebih cepat daripada sebelum aku bikin to-do list. Jadi aku tuh benar-benar tulisin semuanya secara detail ya teman-teman, mulai bangun tidur misalnya aku mau sholat, nyuci, atau kalau misalnya di hari itu aku pengen mengerjakan beberapa konten juga aku tuliskan semuanya di situ teman-teman. Dan setelah bikin to-do list ternyata semuanya tuh bisa selesai lebih cepat dan gak ada yang ke-skip ya. Seperti yang teman-teman tahu, aku tuh emang kontennya cuma di pagi hari sampai siang menjelang sore aja ya. Kayak hampir nggak pernah gitu bikin konten malam hari. Jadi ngerjain konten-kontennya itu emang harus cepet ya teman-teman sebelum cahaya mataharinya hilang. Nah sebelum aku punya kebiasaan bikin to-do list, aku tuh sering banget kelupaan. Misalnya satu hari itu seharusnya aku bikin 3 konten, ternyata baru dikerjain 2 dan yang satunya tuh aku kelupaan tapi udah terlanjur sore dan cahaya mataharinya hilang. Tapi sejak bikin to-do list udah nggak ada lagi tuh ceritanya lupa bikin konten karena semuanya dicatat dan aku centang juga yang udah dikerjain. Padahal sebenarnya bikin to-do list kayak gini tuh bukan aku banget ya teman-teman, karena seperti yang udah sering aku bilang, aku tuh orangnya bukan yang terencana gitu dan selalu spontan aja melakukan sesuatu. Tapi ternyata manusia emang bisa berubah ya. Kalau kalian gimana teman-teman? Ada pengalaman juga nggak sih bikin to-do list untuk kegiatan sehari-hari kita? Boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah nyobain bikin to-do list dan sering kesusahan untuk membagi waktu, kalian harus cobain bikin to-do list karena ini serius membantu banget sih. Sekarang kita balik lagi ke videonya ya. Jadi ini tadi aku udah selesai beresin dapur, terus sekarang aku lanjut beresin halaman belakang teman-teman. Ini udah lumayan kotor ya, banyak daun-daun yang jatuh. Tapi sebenarnya tuh aku jarang teman-teman bersihin halaman belakang karena di sini tuh banyak banget ulat bulu dan aku takut. Jadi biasanya suami aku yang bersihin. Gak kerasa udah di akhir video. Terima kasih ya teman-teman yang udah nyimak videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.